Jangan lupa like dan komen, subscribe channel tutorial terbuka. Oke, berikutnya kita masuk ke soal yang B, bagian nilai mutlak. Kita pindah ke slide berikutnya. Di sini kita jawab dulu ya. Kita jawab, terus kita tulis soalnya ya. Soal yang B itu nilainya mutlak 3x min 4 lebih kecil dari 6. Gitu. Nah, sebelum ke sana kita harus ingat dulu nih nilai mutlak. Jadi kalau kita punya nilai mutlak x, ini nilainya itu ada dua. Yang pertama nilainya itu positif, yang kedua nilainya negatif gitu. Nah, saat kapan nilai x-nya itu positif dan saat kapan nilai x-nya itu negatif gitu. Nah, di sini nilai x-nya itu positif saat x-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian akan bernilai negatif saat nilai x-nya itu kurang dari 0. Nah, ini ada di materi nilai mutlak. Nah, berarti nilai soal ini itu bisa kita bagi jadi dua ya. Kita bagi jadi dua bagian. Nah, bagian yang pertama nanti itu nilai positif, bagian yang kedua nilainya negatif gitu. Jadi yang pertama yang ada di dalam mutlaknya ini positif gitu ya. Jadi bisa kita tulis dulu di sini nilai mutlaknya ini jadi positif. Jadi 3x min 4 ini positif ya, kurang dari 6. Gitu. Ini bagian yang pertama. Terus bagian yang kedua di sini bisa kita ubah jadi nilai ininya itu negatif. Jadi di sini ini tuh berubah jadi negatif. Jadi negatif buka kurung 3x min 4 kemudian kurang dari 6 gitu. Nah, sekarang kita coba kerjakan dulu ya bagian nilai positifnya. Bagian yang ini. Nah, di sini kita bisa tulis ulang jadinya 3x min 4 kurang dari 6. 4-nya bisa kita pindahkan ke kanan jadinya positif ya. Jadinya 6 plus 4. Di bagian sebelah kirinya tinggal 3x. Jadi di sini 3x itu kurang dari 6 tambah 4 jadinya 10. Jadi kita dapat x itu kurang dari 10 dibagi dengan 3. Kemudian di bagian nilai negatif ini biar lebih enak biasanya kita kali dengan minus 1. Oke, kita kali dengan minus 1. Berarti yang ini jadinya positif ya. Jadinya 3x min 4. Nah, terus yang ini karena dikali dengan minus 1 jadinya minus 6. Nah, di sini karena kita kali dengan minus 1 maka tandanya berubah. Jadi lebih besar gitu. Jadi harus teman-teman ingat kalau misalkan dikali dengan minus 1 atau dibagi dengan minus 1 maka tandanya akan berubah. Kayak gitu. Nah, ini bisa kita tulis ulang jadinya 3x min 4 lebih besar dari minus 6. Minus 4-nya pindahkan ke kanan jadinya plus 4 ya. Plus 4 yang sebelah kirinya menjadi 3x kayak gitu. Jadi di sini 3x lebih besar dari minus 6 ditambah 4. Hutang 6 dibayar 4. Jadi hutangnya tinggal 2 gitu. Jadi di sini x lebih besar dari minus 2 per 3. Gitu. Jadi nilai x yang kita dapatkan itu nilai x-nya itu yang ini sama nilai x-nya itu yang ini gitu. Nah, apakah ini himpunan penyelesaiannya? Belum. Jadi kita perlu menggambarkan garis bilangannya lagi kayak di soal nomor 1 untuk mendapatkan himpunan penyelesaiannya. Jadi di sini kita akan coba gambar dulu ya di garis bilangan untuk mendapatkan himpunan penyelesaiannya. Di sini kita buat garis bilangan kayak gini. Nah, di sini nilainya itu 10/3. 10/3 itu kan berarti kan sekitar ini ya, sekitar berapa ya? Sekitar 3,33-an lah ya. Jadi di sini kita buat bagian yang ini ya, misalkan di bagian itu 10/3. Kemudian yang ini tuh negatif ya. Negatif berarti ada di bagian sebelah kiri sini ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat di bentuk garis bilangan, positif itu ada di bagian sini, negatif itu ada di bagian sini ya. Jadi bagian negatif itu ada di sebelah kirinya si positif. Jadi yang ini pasti di sini tuh negatif ya. Negatif minus 2/3 gitu. Nah, di sini kita perlu angka bantuan kayak yang sebelumnya. Jadi di sini kita perlu angka bantuan. Nah, sebelum itu minus 2/3 ini nilainya berapa sih? Jadi kita mesti tahu dulu ya supaya lebih enak gitu untuk menentukan angka bantuannya berapa. Jadi sebenarnya nilai minus 2/3 ini itu nilainya min 0,66 gitu. Sehingga nanti kita bisa memanfaatkan angka bantuan yang di sini kita pakai minus 1 ya, supaya lebih mempermudah. Jadi di sini kita pakai minus 1. Kemudian untuk nilai di antara minus 2/3 sampai 10/3 biar lebih enak kita pakai angka 0. Kemudian di sebelah sini karena ini itu nilainya sebenarnya 3,3.
Nilai ini tuh sebenarnya 3,3, berarti nilai di sebelah kanannya biar lebih mudah kita pakai nilai 4 gitu. Nah, angka bantuan ini sebenarnya bebas teman-teman gitu ya. Yang penting nilainya itu berada di masing-masing rentang nilai X yang kita dapatkan ini. Gitu. Ini bebas nih, misalkan ini pengen nilainya 5 gitu. Terus misalkan ini pengen nilainya 1 gitu, bebas gitu. Yang penting ada di rentang ini. Ada di rentang ini gitu. Nah, setelah kita menentukan angka bantuan ini, kita akan coba masukkan angka bantuan ini ke bentuk nilai mutlak yang ini. Gitu ya. Nah, jadi di sini kita tulis dulu pertidaksamaan nilai mutlaknya. Jadi mutlak 3x min 4 kurang dari 6. Nah, yang pertama kita pakai angka bantuan x sama dengan minus 1. Jadi di sini kita pakai x-nya itu sama dengan minus 1. Kalau x-nya sama dengan minus 1, berarti di sini x-nya jadi minus 1 ya. Jadi x dikali dengan minus 1 dikurang 4 kurang dari 6. Nah, ini kan kalau kita hitung ya, jadinya ini tuh minus 3 dikurang minus 4, jadinya minus 7. Terus di sini kurang dari 6. Nah, karena mutlak ya, sesuatu yang keluar dari mutlak maka nilainya positif. Jadi di sini tuh 7. Gitu ya. Jadi di sini negatif 7 karena keluar dari mutlak, jadinya 7. 7 kurang dari 6. Apakah 7 kurang dari 6? Ini salah ya. 7 itu lebih besar dari 6. Karena 7 itu lebih besar dari 6, maka nilainya di sini positif. Gitu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman udah dapat ini positif, berarti teman-teman bisa nebak bahwa di sini tuh negatif. Terus di sini tuh positif gitu. Cuma nanti kita akan coba aja ya, kita uji biar mendapatkan hal yang pasti ya. Oke. Jadi sekarang kita coba uji dulu untuk nilai bantuan pada X sama dengan 0. Nah, sebelumnya ini kita hapus dulu ya, karena minus 1 udah kita pakai di sini. Sekarang kita coba pakai X sama dengan 0. Di sini jadinya kita pakai ya, X-nya sama dengan 0. Jadi di sini mutlak 3 dikali 0 dikurang 4, kemudian kurang dari 6. 3 dikali 0 hasilnya 0 ya. 0 dikurang 4 hasilnya min 4. Kayak gitu, ini kurang dari 6. Nah, ini keluar dari mutlak. Karena keluar dari mutlak jadinya plus 4. 4 kurang dari 6. Apakah ini benar ya? Benar ya ini. Jadi 4 kurang dari 6. Berarti di sini tuh nilainya negatif. Gitu. Oke. Jadi nilainya di sini negatif. Gitu. Silakan teman-teman coba uji. Kalau teman-teman uji pasti di sini nilainya positif. Gitu ya. Silakan teman-teman uji, masukkan X sama dengan 4 ke dalam sini. Gitu. Silakan teman-teman uji, masukkan X sama dengan 4 ke dalam pertidaksamaan nilai mutlaknya di sini. Maka teman-teman akan mendapatkan nilai positif di sini. Oke. Nah, karena ini nilai positif dan nilai negatifnya udah kita dapetin, maka angka bantuan ini bisa kita hapus. Jadi di sini kita hapus aja angka bantuannya. Kayak gini kita hapus. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Soalnya di sini kurang dari. Berarti karena kurang, berarti yang angka yang kita pilih itu yang negatif. Oke. Jadi karena di sini itu kurang dari, maka yang kita ambil itu yang negatif, yaitu yang ini. Kayak gitu. Nah, kalau di soal nomor 1 tadi, di sini yang dipilih itu positif. Karena di sini lebih besar ya. Jadi yang kita pilih itu yang positifnya. Kalau kasus yang B, karena yang di sini itu yang dipilihnya kurang dari, maka yang diambil itu yang negatifnya. Nah, sebelum ke sana juga teman-teman harus ingat ya. Ini kan bentuknya ini bentuk pertidaksamaan yang kayak gini ya. Jadi di sini tadi udah saya kasih catatan juga, kalau bentuknya itu kayak gini, maka bulatannya itu bolong. Kalau ada sama dengannya kayak gini, maka bulatannya full. Nah, di sini saya lupa tadi harusnya di sini bolong ya. Saya tulis juga di sini bolong gitu. Nah, sehingga himpunan penyelesaian ini nanti itu berada di nilai ini. Gitu. Berada di nilai antara minus 2/3 sampai dengan 10/3. Nah, ini gimana cara nulisnya, Bang? Cara nulisnya gini aja nih. Jadi tinggal teman-teman tulis ya. Jadi himpunannya itu gini, minus 2/3 ya kan. Terus di sini tuh 10/3. Nah, tinggal teman-teman tulis di sini X. Terus teman-teman tulis kurang dari, di sini kurang dari gitu. Nah, jadi inilah himpunan penyelesaiannya gitu. Nah, cara nulisnya teman-teman juga harus sama kayak gini ya, cara menulis himpunannya nih. Jadi teman-teman tulis HP di akhir jawabannya, teman-teman tulis HP sama dengan buka kurung kurawal, terus teman-teman tulis X, kemudian teman-teman tulis garis tegak, kemudian teman-teman masuk ini, minus 2/3 kurang dari X kurang dari 10/3, X elemen bilangan real. Jadi setiap diakhiri itu ditambahi dengan X elemen bilangan real. Jadi sama kayak di soal nomor 1, diakhiri dengan X elemen bilangan real
gitu. Mungkin itu untuk pembahasan kita di modul 1 ya. Jadi saya harap teman-teman bisa pahami antara dua tipe ini. Karena dua tipe ini tuh sering keluar di soal tahun sebelumnya, di tahun 2022 sampai dengan soal tahun 2020 bahkan 19 itu sering keluar bentuk soal kayak gini. Jadi saya harap teman-teman bisa paham ini. Video berikutnya kita akan masuk ke modul 2.